Demi Allah, kalau pemerintah dan DPR RI betul-betul tidak punya niat baik untuk menstop pornografi, porno aksi, saya akan ajak umat Islam, mari kita bangkit perangi pornografi dan porno aksi. Allahu Akbar. Siap berjuang, siap membela Islam, siap menghancurkan pornografi. Allahu Akbar. Dulu di seluruh Indonesia Kedutaan Besar Amerika Serikat tahun 70-an, dan sekarang saya ada hormat untuk mengantar golongan ini yang semuanya wartawan dari beberapa media Amerika, dan mereka sedang mengunjungi dua negara di Asia, yaitu India sama Indonesia sini, untuk bertemu sama orang-orang, khususnya orang dari segi Islam di kedua masyarakat itu, untuk membicarakan soal-soal yang ada di antara Muslim Islam dan dunia non-Islam, khususnya Amerika Serikat. Dan saya akan minta tiap kawan untuk introduce themselves. And we will start with. You speak Indonesia? Bisa sedikit. Luar biasa, bagus betul bahasa Indonesianya. Jadi supaya dia tidak usah bekerja. Tidak terlalu kasar. Okay, silakan. Introduce ourselves. I'm Jim O'Toole. I'm a newspaper reporter from Pittsburgh, Pennsylvania. I'm Eric Gursky, and I'm a religion writer from the Associated Press in Colorado. I'm James Gibney. I'm a magazine editor from Washington, D.C. I'm Stephanie Shapiro, and I'm a reporter for the Baltimore Sun in Maryland, USA. I'm Janet Tu. I'm a reporter for the Seattle Times. I'm Won Ha. I'm a reporter from San Francisco. I'm Kathy Grossman. I'm a reporter from USA Today newspaper. I'm Abby Son. Pittsburgh Post Gazette, Pittsburgh, and the Associated Press, Eric Gursky, and then James dari Padang. Terima kasih. Welcome, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Kita kenalkan dulu beberapa kawan kita di sini. Ini Kiai Haji Tubagus Siddiq. Beliau ini Ketua DPP FPI, Ketua Pimpinan Pusat FPI bidang pertahanan. Baju putih dan imamah Ustadz Ja'far Siddiq. Beliau ini Ketua DPP FPI bidang eksternal. Ya, ini Habib Faiz Al-Attas. Beliau ini Sekjen FPI. Dan ini Pak Asad. Beliau ini Ketua Departemen Luar Negeri FPI. Nah, dan ini sebelah kita Habib Hani Assegaf. Ini Kepala Badan Anti Teror FPI. Dan di sana ada Bapak Rudi, ini Kepala Departemen Penerangan FPI. Nah, Ustadz Maman tolong berdiri. Ini Wakil Panglima Laskar FPI. Ustadz Eka. Ustadz Eka. Ya, ini salah satu komandan lapangan Laskar FPI. Masih ada Ustadz Jauhari. Ustadz Jauhari. Ya, ini Departemen Pendidikan FPI. Nah, di sini masih ada Pak Ikhwan. Ini Kepala Serikat Pekerja FPI. Ini yang menguasai buruh-buruh FPI se-Indonesia. Saya rasa cukup itu. Saya sendiri Ketua Umum FPI. Bilang mereka bebas bicara di sini. Di sini lebih dari demokrasi. Bebas, mau bicara apa saja. Free, you can discuss. Mau yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, sampaikan aja. The good thing or the bad things, just tell me. Oke, bebas. It's free. Baik. Jadi apa yang terjadi di dunia Islam, apakah itu di Pakistan atau di Irak
tentang pertikaian yang terjadi antara Sunni dan Syiah ini tidak terlepas daripada politik adu domba orang-orang yang ada di luar Islam atau politik adu domba mereka-mereka yang punya kepentingan politik dalam negeri itu sendiri. Dan tolong diberitahukan juga kepada mereka bahwa konferensi Islam di Doha, di Qatar, pada bulan Januari tahun 2007 ini itu membuat satu kesepakatan bahwa Sunni dan Syiah haram, dilarang untuk saling membunuh, dan mereka harus menghentikan pertumpahan darah di antara mereka. Dan sampaikan kepada mereka bahwa kerjasama yang terbangun antara Hizbullah di Lebanon dengan kelompok Hamas yang ada di Palestina itu merupakan potret persatuan. Hizbullah Syiah, Hamas Sunni, tapi mereka bisa bersatu dalam rangka untuk melawan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Di dalam masyarakat ini tentu ada judi, ada pelacuran, ada minum alkohol dan seterusnya. Apakah ini justified untuk menggunakan kekerasan buat membubarkannya? Ya. Jadi tolong disampaikan kepada mereka, manakala kejahatan itu masih bersifat individual, perorangan, kejahatan sosial ya. Saya istilahkan kejahatan sosial seperti perjudian, pelacuran, minuman keras, ekstasi, narkoba, pornografi, porno aksi dan lain sebagainya. Selama kejahatan sosial tadi masih bersifat individual perorangan, maka kami wajib menghadapinya dengan kesantunan lewat dakwah, nasihat, peringatan, dan pendidikan. Tapi manakala kejahatan sosial tadi sudah berubah menjadi satu kejahatan struktural yang dilaksanakan secara sistematik, diorganisir dengan begitu rapi dan memiliki jaringan yang menggurita di eksekutif, yudikatif maupun legislatif, maka kami melihatnya sebagai satu perang yang kami tidak boleh menghadapinya lagi dengan senyum, tapi kami harus melakukannya dengan tindakan yang tegas dan konkret. Jadi tolong dibedakan, ada kejahatan individual perorangan, ada kejahatan sosial yang struktural. Yang individual perorangan kami akan berdakwah, kami hadapi dengan santun. Yang struktural dan sistemik maka kami akan menghadapinya dengan cara yang sama. Karena di Indonesia ini perjudian sudah menjadi satu industri. Ada industri judi, industri pelacuran, industri penjualan perempuan-perempuan muda. Kemudian ada lagi industri penjualan anak, industri pornografi, porno aksi. Karena dia sudah menjadi industri, maka kami melihat ini adalah perang yang harus dihadapi dengan tegas dan konkret. Andres, could you just ask him before you translate his answer, follow up, who and how do you decide, is the difference decided when a sin goes from being individual to becoming structural? Ya, minta tolong di satu lagi sebelum saya terjemahkan. Siapa yang menentukan apakah suatu kejahatan ini individual dan yang satunya struktural? Yang dikategorikan atau yang menentukan? Bagaimana menentukan sesuatu ini struktural atau individual? Ya. Siapa yang menentukan? Sebagaimana saya katakan tadi, sesuatu itu bisa dikatakan individual atau struktural. Kita lihat dari cara operasinya, apakah dia sistemik, terorganisir, terkoordinir, punya sistem dan jaringan, atau dia hanya berdiri sendiri. Saya rasa itu dengan mudah kita bisa deteksi. Nah, soal siapa itu yang menentukan, siapapun warga negara Republik Indonesia berhak untuk menentukan itu manakala mereka sudah melihat kriteria yang ada di tengah masyarakat. Artinya kita melihat secara konkret. Jadi kalau ada pabrik ekstasi umpamanya, itu sudah jelas merupakan bisnis kejahatan yang itu merupakan suatu bisnis yang sistemik. Jadi orang bodoh pun di Indonesia bisa menentukan itu. Atau seperti tempat pelacuran yang sengaja dibuat sedemikian rupa, dilokalisasi, itu satu kejahatan sosial yang sistemik. Berbeda dengan ada perempuan-perempuan yang pribadi-pribadi tertentu di tempat-tempat tertentu mereka menjual diri secara diam-diam dan seterusnya. Itu masih individual perorangan yang kami berkewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. The industry of pornography
that we could easily see as organized, systematic, and involving people from the executive, the judicative, and the legislative. We thought they are systematic, and we have to be stern, we have to be strict, and we are going to take actions against them. I wanted to ask, what kind of action? You're talking about two levels. You're talking about polite persuasion. I'd like to know what happens if the person doesn't want to be persuaded, how you deal with someone who doesn't want to listen to you one-to-one. And in terms of dealing structurally, they're mentioned here that everything is done according to law and regulation of the country. So how do they legally and within the rules address this systematic and structural problem? Pertanyaan dari Kathy, Pak. Kalau Anda sudah melakukan pendekatan yang santun, tetapi mereka tidak mau mendengar, apa yang akan Anda lakukan? Yang kedua, di negeri ini kan ada aturan-aturan. Bagaimana Bapak melihat aturan-aturan itu yang dilanggar oleh apa yang Bapak sebut sebagai kejahatan yang terorganisir? Ya. Jadi kami di Islamic Defenders Front, kami punya prosedur untuk penanganan suatu kejahatan sosial. Prosedur yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan, kami harus pisahkan dulu antara kejahatan yang individu dengan kejahatan yang struktural. Kemudian yang kedua, kejahatan yang manapun yang akan kami hadapi, maka langkah pertama kami akan ikuti prosedur hukum negara dulu. Artinya kami akan melakukan investigasi terlebih dahulu dalam rangka untuk menghimpun fakta data untuk membuktikan bahwa betul terjadi pelanggaran hukum. Yang kedua, kami juga akan melakukan pengumpulan dukungan dari masyarakat sekitar untuk menolak keberadaan industri kemaksiatan tadi. Lalu yang ketiga, kami akan teruskan itu ke legislatif, kami akan ke DPR, kami akan sampaikan juga ke eksekutif, kami akan sampaikan mulai dari wali kota, gubernur, sampai menteri-menteri yang terkait, bahkan sampai presiden sekalipun. Dan kami juga akan laporkan ke polisi, kami laporkan ke seluruh instansi yang berkompeten di dalam urusan itu. Dan itu proses yang kami lakukan, itu bisa memakan waktu 1 tahun. Jadi tidak 1 atau 2, 3 hari. Nah, kalau sampai 1 tahun itu memang ditangani dengan baik oleh pemerintah, kemudian industri-industri maksiat tadi diatasi dengan baik, maka tidak ada alasan bagi FPI untuk turun tangan. Jadi kami harus menghargai bahwa pemerintah yang punya wewenang, bukan kami. Tapi manakala sudah 1 tahun buntu, artinya legislatif, yudikatif, kemudian eksekutif tidak mampu untuk melakukan apapun, maka dengan sangat terpaksa kami akan turun tangan untuk menutup dengan cara kami. Dan kami akan siap untuk menanggung segala resikonya. Resikonya kami akan ditangkap, diadili, dipenjara, dan itu sudah kami alami. Artinya kami tidak mengatakan kami kebal hukum. Nah, jadi prinsip kami, kalau hukum berjalan dengan baik, kami hargai. Nah, kami tidak akan pernah turun. Tapi kalau hukum tidak berjalan dengan baik, maka kami akan turun dengan cara kami. Saya rasa jelas, Pak Andreas. Ya. The FBI has internal procedures before taking an action. The first, we have to define what crime is considered to be individual and what crimes are systematic. If we have decided that it is a structural crime, we are going to to do several steps. The first, we are going to investigate. We are going to collect data, facts, etc. And after which we are going to use the data to mobilize support from the public that this particular gambling den is a crime. After mobilizing support from the public, we are going to approach the government, the legislative, the judicative, and the executive, involving mayors, ministers, governors, and even the president. We also going to report our finding to the police, and meaning that we are going to wait for the police, for the court to pursue what we have reported. Usually it takes about 1 year. So we respect the law. If the law does work, we are going to follow the law. But if after 1 year, with heavy heart,
we are going to take the actions ourselves. We are going to close down the crime, the organized crime network ourselves. Of course, there are risks. Of course, there are risks that we are going to be detained, we are going to be arrested, or even tried. We are ready for that because we know that there are also laws in this country. We are daring to face the risk. So basically, if the laws does work, we are going to follow the law. But if the law doesn't work, of course, we are going to uphold the truth.